Dan untuk teman-teman yang lainnya juga saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit tentang apa itu kurikulum merdeka dan bagaimana cara kita membuat portofolio digital guru. Sebelumnya di sini saya berdiri di depan bukan artinya saya paling bisa, karena kebetulan saya yang sudah belajar duluan. Jadi ini kita hanya sekedar sharing, ya kita hanya sekedar sharing saja. Nanti ada apa-apanya bisa kita saling komunikasikan satu sama lain. Balik ke materi, mungkin biar kita fokus dulu awal dan bagaimana juga nanti biar bisa kita implementasikan kepada murid kita. Kita kan tadi sudah beraktivitas yang sudah cukup lelah. Jadi bagaimana kita buat biar anak-anak bisa fokus dan bagaimana juga kita fokus. Makanya akan melakukan ice breaking. Ya, jadi ini juga bisa Bapak Ibu lakukan di kelas nanti misalnya, ataupun di awal pembelajaran kelas, ataupun nanti misalnya kelas sudah jenuh, apalagi seperti yang matematika, IPA dan bahasa Indonesia yang langsung di pelajaran mungkin anak jenuh. Jadi tidak apa-apa guru melakukan ice breaking biar murid bisa fokus lagi. Oke, untuk ice breaking itu bisa bermacam-macam Bapak Ibu ya. Bisa kita hanya menggunakan gerakan badan ataupun kita bisa menonton video yang bisa anak-anak libatkan. Untuk hari ini saya akan hanya menggunakan gerakan badan kita dan suara kita. Jadi kita akan merubah mindset kita. Kita akan bermain seperti ular pendek dan cacing pendek, ular panjang. Kalau cacing pendek, seharusnya pendek seperti ini kan. Tapi kita akan berubah pendek, tapi kita menyebut pendek, tapi tangan kita panjang. Jadi singkat cacing pendek, ular panjang. Gajah kecil, semut besar. Oh iya, sorry betul. Gajah besar, semut kecil. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya, biar kita fokus. Oke, kita latihan dulu yang cacing pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Oke, coba semuanya. Cacing pendek. Nah, jadi seperti itu ya. Cacing pendek. Oke, coba. Cacing pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Oke, coba ya. Kita ulang lagi. Coba. Gajah besar, yang bilang besar dan kecil. Ada kita ubah sedikit kan? Oke, coba lagi. Gajah besar, ular panjang, Oke, kemudian ular panjang, cacing pendek, semut besar, kecil, semut kecil. Nah, seperti itu ya, Bu. Boleh. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita melakukan ice breaking sedikit seperti ini? Agak happy lah. Agak happy. Nah, begitu juga murid-murid kita. Kalau kita terlalu menonton fokus ke materi aja, murid-murid akan bosan. Bapak Ibu juga akan bosan. Kita saja yang sudah dewasa untuk hiburan. Jadi seperti itulah kenapa pentingnya ice breaking itu kita lakukan. Baiklah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu pertama kita ingin mengenal dulu apa itu kurikulum merdeka, dan yang kedua yaitu mengenal portofolio guru online atau portofolio digital. Tujuan khususnya yaitu bagaimana kita nanti bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka ini di kelas kita secara khusus dan di sekolah kita secara umum. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita membangun komunitas praktisi sekolah. Karena kita tahu kita membangun sekolah ini adalah bersama-sama. Kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi bagaimana kita membangun komunitas praktisi agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Dan itu untuk mencapai tujuan tersebut kita harus saling berkolaborasi. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara membuat portofolio online. Nah, baiklah. Di sini pemerintah sudah memberikan kita opsi pilihan tentang kurikulum merdeka ini. Yang pertama, apakah kita akan 2013 secara penuh atau kita akan menggunakan kurikulum darurat saat kita COVID-19, dan yang terakhir apakah kita akan sepenuhnya menggunakan kurikulum merdeka. Nah, di sekolah kita masih menggunakan pilihan yang kedua ini. Kita masih menggunakan kurikulum 13 tapi sudah kurikulum yang darurat. Dan bagaimana kita juga mencoba untuk menetapkan kurikulum merdeka secara perlahan di sekolah kita. Nah, baiklah. Di sini kita akan lihat dulu sebenarnya apa sih keunggulan dari kurikulum merdeka. Di sini bisa kita lihat bahwa kurikulum merdeka itu sebenarnya lebih sederhana dan mendalam. Karena hanya fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada hasilnya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru serta menyenangkan. Disinilah guru sering tidak terburu materi atau anak terlalu banyak ketinggalan pelajaran. Nah, kurikulum merdeka ini tidak menyarankan kita untuk menyelesaikan seluruh kurikulum kompetensi dasar yang akan kita. Kan alasan guru tidak terburu materi, tidak kejar waktu. Jadi kurikulum ini memberikan kita pilihan karena guru sendirilah yang akan menentukan tujuan pembelajarannya. TP. Kemudian yang kedua, kurikulum itu lebih merdeka. Karena kenapa? Nanti peserta didik untuk di peminatan di SMA mereka didik dapat memilih pembelajaran mata pelajaran itu sesuai minat bakat dan apresiasinya. Jadi kalau dulu kita kan harus dicondongkan yang mau IPA saja, yang mau IPS saja. Nanti kalau di sini siswa bisa memilih mata pelajarannya sendiri seperti itu. Kemudian guru juga bisa mengajar sesuai capaian dan perkembangan peserta didik. Karena kita tahu antara anak satu dengan satu yang lain dia punya capaian kompetensi yang berbeda ataupun kemampuan yang berbeda. Jadi kita bisa menentukan sendiri anak ini kita mau cuma sampai target mana, yang ini sampai target mana, itu guru yang menentukan.
karena nanti di kurikulum mereka tidak ada lagi AKM, kriteria kecerdasan digital. Kemudian sekolah juga berwenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan peserta didik. Kita di sini kan anaknya tinggal di lingkungan perkebunan, seperti itu. Tidak mungkin kita mengajari bagaimana anak di kota yang, jadi kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Ada aset di lingkungan kita, itu yang kita berdayakan untuk kita jadikan masukan ke kurikulum agar sesuai dan bisa siswa aplikasikan di kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, keunggulannya yaitu lebih relevan dan interaktif. Karena pembelajaran nanti setiap pembelajaran itu akan ada proyek. Setidaknya setahun sekali. Misalnya proyek seni budaya Ibu Rahma nanti bisa ada proyeknya misalnya menari. Yang bahasa Indonesia proyeknya apa? Dan kita juga bisa berkolaborasi. Bukan hanya satu proyek untuk satu mata pelajaran. Misalnya saya dengan Ibu Rahma bisa anak-anak menari, tapi anak-anak saya minta ada sinopsisnya, tapi nanti dibuat dalam bahasa Inggris. Saya seperti itu. Ya, nanti juga guru PKN bisa juga berkolaborasi dengan guru kesenian misalnya. Anak membuat apa namanya? Garuda Pancasila. Nah, dia ada nilai dari PKN-nya, tapi dari nilai keindahan bagaimana dia membuat gambarnya. Jadi itu yang kita bisa secara kolaboratif ya. Kemudian, ini pemerintah sedang menggalakkan bagaimana semua guru wajib mempunyai atau mendownload aplikasi PMM, Platform Merdeka Mengajar. Karena di sini banyak kegiatan yang kita bisa gunakan dan juga bagaimana Bapak Ibu bisa lebih mengenal apa itu kurikulum merdeka. Baiklah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini yang sering kita lupakan Bapak Ibu bahwa pendidikan itu adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak, atau adapun maksudnya pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka menjadi manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Intinya di sini yaitu kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita sering menemukan sekarang bahwa anak kita stres karena belajar. Berarti sebenarnya tujuan pendidikan tidak tercapai kan kalau mereka stres. Seharusnya justru dari pendidikan itu mereka merasa bahagia. Makanya kita harus melihat kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin dari zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Makanya juga kita harus mengetahui kodrat zaman. Kodrat alam anak kita lihat, anak kita tinggal di pedesaan seperti ini, jangan kita harapkan dia sama dengan anak-anak yang di kota. Jangan juga kita mengambil materi pembelajaran yang ada di kota, misalnya belajar mengenal tentang mall. Kita di desa tidak punya mall. Kita bisa mungkin mengenal tentang kebun kopi. Di kebun kopi ada apa saja, misalnya seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Iya, oke, sistem kita, pokoknya aset yang ada itu yang kita berdayakan. Seperti itu, bukan hanya fokus kepada buku teks. Justru modul ajar itu kita, guru sendiri yang buat, karena guru yang tahu di lingkungannya apa yang bisa diberdayakan. Itu untuk filosofi Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru juga harus mengetahui nilai dan peran sebagai guru. Bukan hanya guru penggerak di sini. Nilai dan peran guru, kita yang pertama harus mandiri, harus reflektif. Reflektif di sini, apa yang telah kita lakukan, kita evaluasi apakah sudah bagus, apakah ada yang perlu ditambah, seperti itu. Kemudian harus kolaboratif. Kolaboratif ini bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain. Dan inovatif. Jadi jangan belajar itu aja. Nanti kata anak, CSBK, catat buku sampai habis. Nah, jadi maksudnya itu kadang-kadang kita ajak dia bermain, kadang-kadang kita ajak dia belajar di luar, atau kadang-kadang kita ajak berdiskusi atau role playing. Masih banyak itu maksudnya guru. Dan yang terakhir yaitu harus berpihak pada murid. Jadi pembelajaran kita itu harus berpihak pada murid. Buatlah pembelajaran, jangan kita karena kita senang mengajar kita yang tahu. Tapi kira-kira apa sih agar materi ini tercapai dengan murid, kita harus berpihak pada murid. Jadi kita harus milih strategi yang memang kira-kira kalau kita mengerjakan ini murid itu memang merasa oh dia loh yang jadi pusatnya. Student center di sini. Kemudian ada pun peran kita sebagai guru yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini yaitu kegiatan pembelajaran di kelas itu kita yang memimpinnya. Kemudian kedua yaitu menjadi coach bagi guru lain. Mungkin saya di sini karena saya kebetulan yang belajar duluan, saya sudah menerapkan peran yang kedua yaitu coach bagi guru lain. Bapak Ibu juga bisa menjadi coach seperti Ibu Amalia kemarin menjelaskan tentang BK, berarti Ibu Amalia sudah menjadi coach bagi guru lain. Seperti itu. Ibu Rahma juga menjelaskan bagaimana kesenian itu juga bisa jadi coach bagi guru lain. Kemudian yang kedua yaitu guru harus mendorong kolaborasi. Jadi kan kita tidak bisa kerja sendiri. Seperti saya bisa mempresentasikan sini adalah kolaborasi kita semua karena kita ingin meningkatkan ilmu pengetahuan kita tentang kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Ini sudah sering kita lakukan. Contohnya seperti kita pemilihan OSIS, kita melatih dia saat upacara bendera, kita melatih siswa bagaimana bersikap. Itu mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi tidak harus kita komunitas praktisi yang besar. Kita di sekolah juga bisa membuat komunitas praktisi. Seperti kita sudah merancang banyak praktek baik yang baru kan kita rancang, seperti kita kegiatan Jumat ibadah kita lebih bervariasi lagi. Ada kita
kegiatan yang belum kita tambah itu yang kita maksudnya komunitas praktisi di sini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bahwa setiap guru ternyata harus punya visi. Ini yang harus kita ingat. Setiap guru harus punya visi. Jadi bukan hanya kita berpatok pada visi dan misi sekolah, tapi setiap guru harus punya visi. Ini saya contohkan visi yang saya punya, yaitu visi saya ingin kalau guru itu dapat berkolaborasi dengan seluruh elemen sekolah dan stakeholder, mewujudkan peserta didik yang sehat jasmani, rohani, berketuhanan yang esa, serta berilmu dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Mungkin visi saya dengan visi Ibu Amalia berbeda, bukan berarti visi saya salah atau visi Ibu Amalia yang benar, karena semua visi guru ini adalah benar. Karena apa yang kita inginkan dari murid? Mungkin guru bahasa Inggris dengan guru BK visinya berbeda, boleh. Dengan Ibu Prianda yang guru PKN beda, dengan Pak Yuli juga yang agama. Kalau saya ini misalnya kalau Pak Yuli lebih pengen saya pokoknya pengen anak bisa belajar sholat dulu, berarti visi Pak Yuli kan ada misalnya yang berketuhanan. Yang penting visi kita ini adalah menuju ke 6 profil belajar Pancasila, tidak meleset dari situ. Pokoknya seluruh visi kita ini, walaupun hanya satu elemen, misalnya hanya elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, baru saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat portofolio digital. Nah, portofolio digital ini kenapa guru harus punya? Karena itu juga bisa menjadi identitas guru dan bagaimana orang lain bisa melihat. Misalnya kalau orang lain ingin lihat, siapa sih Ibu Noviko itu misalkan? Gak tahu ya, jadi ternyata ada portofolio, bisa orang lihat dari sana. Dan portofolio digital ini juga bisa kita manfaatkan untuk kita share link materi, misalnya kita ada untuk pembelajaran dan lain. Oke Bapak Ibu, sudah siap semua akun belajar ID-nya? Sudah. Oke, kita masuk ke akun belajar ID. Mohon maaf. Nah, maaf saya duduk ya, berarti biar naik. Silahkan Bapak Ibu pilih Google Site. Nah, bagaimana? Iya, dari browser Chrome itu kita kan sudah masuk, akun kita sudah aktif kan? Sudah. Nah, semuanya apakah sudah ketemu? Google Site. Google Site. Di titik 4, di titik 6 di belakang. Oh ya, di sini juga boleh ada. Di sini boleh ada di sini. Atau boleh diketik Google Site. Oke, nah di sini kita pilih portofolio. Google Site.